Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an Utsman radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, innan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibn Khuzaimah. Kata Sayyidina Utsman, beliau pernah mengatakan, innan nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pernah menyela-nyelakan lihyatahu, jenggot beliau, fil wudu, di dalam wudu. Akhrajahu Tirmidzi, yang telah diriwayatkan daripada Imam Tirmidzi, usahu Ibn Khuzaimah, dan telah ditashih oleh Ibn Khuzaimah. Dalam hadis ini dan hadis yang kemarin juga, ini menerangkan tentang sifat wudunya Nabi, tentunya kesunahan-kesunahan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, sahabat ini luar biasa. Mereka memperhatikan semua gerak-gerik Nabi, memperhatikan ibadah sholat Nabi, wudu Nabi, puasa Nabi, berbukanya, sahurnya, dan semua amal ibadah Nabi diperhatikan sama sahabat. Kemudian diriwayatkan oleh sahabat, ya, hadis-hadis Nabi dihafal semua sama sahabat. Luar biasa sahabat ini. Kalau kita hitung-hitung pahala mereka ini luar biasa banyaknya, ya, karena derajat sahabat sangat luar biasa. Nah, kata Sayyidina Utsman, Nabi itu pernah ketika berwudu, beliau menyela-nyelai kepada jenggot beliau ketika berwudu. Kapan membasuh itu? Di sini tidak dikasih tahu kapannya. Fil wudu, langsung di dalam wudu. Nah, di dalam fikih dibahas menyela-nyelakan daripada jenggot ini disunnahkan ketika setelah membasuh wajah dan jika jenggot tersebut tebal. Kalau jenggot itu tipis, maka wajib jenggot sama dalam-dalamnya, sama kulit-kulitnya, wajib untuk dibasuh. Perbedaan tebal sama tipisnya bagaimana kita membedakan? Seukuran khitabnya kita, berbicaranya kita dengan seseorang, ya, kira-kira 1,5 meter. Nah, kalau di jenggotnya tadi kelihatan kulitnya seperti di sini kelihatan, seperti ini kelihatan, maka wajib untuk dibasuh. Kulitnya semuanya wajib dibasuh. Kalau tebal, setebal segini, nah kulitnya enggak kelihatan, maka cukup zahirnya saja, set begitu, dan disunahkan takhlil jenggot dan jambang, lihyah wal aridin, dan jambang ini disela-selakan, sunnah. Nah, itu menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i. Nah, itu di dalam wudu. Menurut mazhab Syafi'i. Namun di dalam mandi wajib, walaupun tebal, tipis ataupun tebal, wajib kita basuh sampai dalam. Kalau mandi wajib. Di dalam fikih dibahas, kalau tebal maka wajib sampai ke dalam. Kenapa alasannya? Karena jarang terjadi. Mandi wajib tadi jarang terjadi. Kalau wudu bisa kita hitung, misal sekali sholat kita wudu, berarti 5 kali wudu. Ya, kalau orang tebal jenggotnya bagaimana? Ya susah nanti kalau diwajibkan. Nah, menurut madhab Syafi'i disunahkan takhlil saja,
cukup zahirnya saja. Tapi kalau mandi wajib sampai ke dalamnya. Wajib sampai ke dalamnya untuk mandi wajib. Loh Ustaz, saya 5 kali mandi wajib Ustaz. Kok bisa? Ya saya kan pengantin baru katanya. Ya. Tapi lama-kelamaan enggak mungkin 5 kali sehari. 5 kali sehari enggak mungkin, ya. Ini umumnya orang. Ulama fikih itu menghukumi secara umum. Umumnya orang enggak bakal ya 5 kali sehari mandi wajib ini enggak bakal. Maka dari itu untuk mandi wajib tetap janggutnya tadi walaupun tebal dibasuh sampai ke kulitnya. Nah, itu adalah kesunahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam wudu. Kemudian dilanjut hadis sebelumnya, dilanjut hadis setelahnya. Hadis setelahnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yudliku dhira'aihi akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat Abdullah atau Abdullah bin Zaid, sahabat Abdullah bin Zaid ini beliau adalah salah satu sahabat yang menyempati daripada peperangan perang Badar. Menyempati daripada perang Badar. Sahabat Abdullah bin Zaid pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah ketika inna Nabi SAW sesungguhnya Nabi SAW utia didatangkan bithulutsai muddin dengan 2/3 mud air faja'ala kemudian beliau memulai yudliku dhira'aihi untuk mengusap daripada kedua tangannya. Dhira'aihi itu dhira, ukuran dhira itu ya seperti ini. Berarti seininya Nabi, ya, tangannya beliau. Menggosok daripada tangan beliau. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wasahu Ibnu Khuzaimah dan disahihkan juga daripada Ibnu Khuzaimah, sama seperti hadis sebelumnya. Nah, di dalam hadis ini menerangkan bahwa Nabi SAW itu pernah ketika berwudu beliau mendetakkan sedikit sekali air. Ini 1 mud segini, tapi 2/3-nya, 2/3 air segini, berarti kurang dari setengah, ya sekitar setengah lebih dikit lah, setengah lebih dikit. Itu dijadikan membasuh kedua tangan Nabi dan digosok sama beliau. Kalau Nabi SAW mungkin bisa. Kalau Nabi SAW mungkin bisa. Karena kulit beliau begitu halus, bersih. Dan kalau bahasa sekarang itu glowing lah. Bersih kulit Nabi. Sehingga air sedikit pun bisa merata. Nah, itu ukuran Nabi. Kalau kita mungkin harus segini. Ya, segenggaman gini. Baru dialirkan. Mungkin bisa. Nah, di sini Nabi mencontohkan bahwa pemakaian wudhu air itu tidak harus banyak, bisa sedikit, ya sedikit diusap, tapi dilebarkan bisa, Misal ada air ajaib misal, segini setetes gitu, setetes saja, langsung dia muter sendiri sampai full tangan, bisa. Seandainya ada air yang bisa jalan sendiri. Entah dia bisa gerakin air kah. Kemudian di sebelahnya sedikit tes gerak sendiri dia airnya. Maka bisa. Nah, kita mengikuti Nabi mungkin tidak bisa sedikit banget seperti itu. Ya minimal seginilah. Ambil air segitu, kan? Maka sudah cukup. Kemudian yang kiri. Nah, di dalam hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran dari Nabi SAW bahwa adamul israf fi isti'malil wudu, tidak bolehnya berlebih-lebihan di dalam pemakaian air di saat wudu. Ya, sering kita dengar Habib Hussein bahwa ada sahabat yang
wudunya di laut seenaknya gitu, sebanyak-banyaknya karena laut mungkin tidak habis, langsung ditegur sama Nabi. Jangan berlebih-lebihan, secukupnya saja. Kemudian disyariatkannya untuk kesunahan di dalam menggosok anggota wudu. Kalau mazhab Imam Syafi'i, kita cukup mengalirkan air itu sudah cukup. Alirkan air, kemudian tangan alirkan, sudah. Yang penting mengalir. Tapi disunahkan digosok, disunahkan digosok, disunahkan digosok. Karena ada mazhab lain yang mewajibkan untuk menggosok anggota wudu tadi, yaitu mazhab Imam Maliki. Mereka mewajibkan daripada menggosok anggota wudu tadi. Alhasil itu semua pendapat dari beberapa para imam ya, beberapa imam. Nah, di dalam dua hadis ini bisa kita ambil kesimpulan untuk kita berusaha memaksimalkan atau meningkatkan kualitas amal ibadah kita, terutama di dalam wudu kita. Pertama, dan hadis-hadis sebelumnya banyak sudah kesunahan yang sudah dijelaskan, dan kesunahan di sini hadis ini adalah menyala-nyalakan daripada jenggot kita dan menggosok. Kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW walaupun sedikit demi sedikit dari wudu kita. Kemudian setelah wudu, sholat kita insya Allah menjadi lancar sesuai kesunahan juga yang kita amalkan. Bukan hanya kesunahan di dalam wudu, bukan hanya kesunahan di dalam sholat, tapi kesunahan di setiap amal-amal kita di setiap harinya. Misal dari makan, minum, masuk kamar mandi atau masuk masjid, tempat-tempat yang baik. Maka berusaha untuk kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, karena itu adalah bentuk bukti cinta kita kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang untuk kita membuktikan cinta kita kepada Nabi itu ya lewat sunnah. Ya, selain kita bersolawat, memperbanyak solawat, selain kita cinta kepada ahlul baitnya, tidak membenci mereka, tidak memfitnah mereka, kita juga berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dari bangun tidur, kemudian wudu, kemarin sudah dijelaskan juga, kumur-kumur, masukin ke hidung, semua itu kesunahan dari Nabi SAW. Dan semuanya pasti ada manfaatnya bagi diri kita. Ketika kita tadi dimudahkan dan digampangkan mengamalkan semua sunnah itu, maka insya Allah kita pertanda sebagai orang-orang yang baik. Karena tanda-tanda orang yang baik itu Allah gampangkan amal ibadah tadi itu. Allah gampangkan mengamalkan sunnah, berbuat baik, sedekah dan yang lainnya. Allah akan gampangkan. Tapi kalau kita pengen hadir majelis susah, ya tidak dapat hidayah dari Allah, kita pengen mengamalkan sunnah ini susah, berat sekali, kita mau sedekah susah, berat sekali, maka bisa jadi kita tidak terhalang. Artinya bisa jadi kita terhalang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengamalkan sunnah ini pun tidak akan sia-sia. Sudah ada dalam hadis Nabi SAW, kata beliau apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mengamalkan daripada sunnah-sunnahku, mengamalkan daripada sunnah-sunnahku dimanapun, dalam sholat, dalam wudu, dalam mandi kita, mau tidur, bangun tidur, dimanapun, segala aktivitas kita, faqad ahabbani, maka benar-benar orang tersebut cinta kepadaku. Ya, karena cinta butuh pembuktian, bukan hanya omongan, bukan hanya ungkapan, butuh pengorbanan dan pembuktian. Betul, maka benar-benar orang tadi itu cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan orang yang cinta kepadaku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, maka akan bersamaku nanti di dalam surga. Siapa yang tidak pengen bersama Nabi di dalam surga? Diriwayatkan ada orang itu sampai menyesal, masuk surga ini menyesal.
Masuk surga masih menyesal. Kenapa? Karena di surga dia tidak bersama Nabi SAW, tidak berkumpul dengan Nabi SAW. Maka dari itu tidak heran Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengungkapkan dalam syair beliau, dalam qasidah beliau, fi jannatin ma syaqani an wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di dalam surga tidak ada yang aku inginkan, tidak ada yang membuat aku tuh ingin sekali memasuki ke dalam surga daripada sifat-sifatnya. Surga disifati dalam Al-Quran ada bidadarinya, ada pelayannya, ada air sungai yang begitu indah mengalir, ada segala nikmat, semua nikmat ada dalam surga. Itu sama Habib Ali, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau tidak pengen karena sifat itu dalam surga. Illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kecuali karena sebab ada kekasihku, orang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW, ada di dalam surga tersebut. Sehingga Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, begitu cintanya beliau kepada Nabi, mengungkapkan dengan ungkapan seperti itu di dalam qasidah beliau. Mudah-mudahan kita ditakdirkan tercatat orang yang cinta betul-betul kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga untuk pembuktian cinta kita itu bukan hanya tentang mengamalkan sunnah, bukan hanya sholawat, cinta ahlul bait keluarga Nabi. Kita juga berusaha mengambil dan mempelajari apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi bukan meninggalkan harta, namun Nabi meninggalkan ilmu. Nabi mewariskan ilmu. Nah, ilmu ini yang perlu kita pelajari. Ilmu ini yang perlu kita pelajari untuk amal ibadah kita agar supaya betul, agar supaya sah, agar supaya benar, agar supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang perlu kita pelajari agar supaya kita bisa kenal siapa Allah, siapa Tuhan kita, siapa Nabi Muhammad. Ilmu ini yang perlu kita pelajari agar supaya kita bisa menerapkan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, menerapkan akhlak beliau, menerapkan adab beliau, menerapkan keseharian beliau. Karena di akhir zaman ini, akhir zaman yang banyak fitnah, banyak kerusakan, lebih-lebih kepada anak-anak kita, lebih-lebih kepada anak-anak yang mungkin masih kecil yang bisa teracuni oleh kerusakan akhir zaman ini. Nah, mereka harus dididik daripada ilmu agama. Kata Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, agar supaya selamat anak-anak kita di akhir zaman ini daripada fitnah, yaitu tidak lain ialah kecuali dengan mempelajari dan menerapkan ilmu dan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu insyaallah anak-anak kita, keturunan kita semua selamat dunia sampai akhirat. Mungkin dua hadis ini saja yang dapat Al-Fagir sampaikan. Insyaallah dilanjutkan sama beliau Habib Hussein minggu depan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat kita bisa hadir lagi majelis ini. Salah hilafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.